Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah mikrobiologi makanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai foodborne disease dari Chronobacter sazaki in contamination of powdered infant formula atau PIF. Untuk karakteristik umum dari bakteri Chronobacter sazaki sendiri, berdasarkan taksonomi, bakteri ini masuk ke dalam domainnya bakteria, filum Proteobacteria hingga genusnya itu Chronobacter. Dan secara morfologi, bakteri ini berbentuk batang atau rod shape dengan ukuran sekitar 0,6 sampai 1 mikrometer. Chronobacter sazaki merupakan bakteri gram negatif. Dia bersifat motil karena memiliki flagella peritrik atau jumlah flagellanya itu merata mengelilingi seluruh permukaan bakterinya. Jadi tidak hanya fokus di satu bagian yaitu ujung atau tengah saja, tapi merata mengelilingi seluruh bagian bakterinya. Dan termasuk bakteri fakultatif anaerob. Bakteri ini mampu tumbuh pada suhu sekitar 6 hingga 47 derajat Celcius. Dan itu bakteri ini juga memiliki toleransi kekeringan yang sangat tinggi. Nah, pigmen kuning yang dihasilkan itu berasal dari senyawa karotenoid yang juga membantu ketahanannya terhadap lingkungan ekstrim. Selanjutnya, Chronobacter sazaki ini, reservoir yang paling sering dikaitkan dengan bakterinya adalah susu formula bayi atau PIF karena mampu bertahan dalam kondisi kering selama berbulan-bulan. Selain itu, bakteri ini juga ditemukan pada produk herbal dan rempah-rempah karena sporanya itu tahan terhadap lingkungan kering dan panas intensinya. Di lingkungan fasilitas produksi sendiri, bakteri ini dapat membentuk biofilm pada permukaan stainless steel, conveyor belt, dan tangki penyimpanan sehingga sulit dihilangkan. Pada rumah sakit, terutama ruang NICU, bakteri ini dapat mencemari inkubator, alat medis, maupun permukaan lainnya sehingga meningkatkan risiko infeksi pada bayi prematur. Selain itu, Chronobacter sazaki juga ditemukan di tanah, air, debu, dan berbagai makanan kering lain seperti pasta dan tepung. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri ini memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dibahas mengenai mekanisme infeksinya. Sazaki memiliki mekanisme patogenesis sendiri, yaitu proses bagaimana bakteri masuk, berkembang, dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Nah, berdasarkan mekanismenya ini, tipe infeksi dari Chronobacter sazaki itu termasuk infection type intraluminal dan invasi sel inap, di mana intraluminal artinya infeksi awal itu terjadi di dalam lumen atau rongga saluran pencernaan setelah bakteri masuk melalui konsumsi susu formula atau pangan yang terkontaminasi. Nah, setelah berada di saluran cerna, bakteri tidak hanya tinggal di lumen usus, tetapi juga melakukan invasi ke sel tubuh sehingga infeksinya dapat berkembang menjadi sistemik atau menyebar ke organ lain. Di sini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama dimulai dari ingresi dan kolonisasi gastrointestinal. Setelah tertelan, bakteri ini harus melewati kondisi lambung manusia yang sangat asam. Nah, Chronobacter sazaki itu memiliki kemampuan stres toleransi yang tinggi sehingga sebagian sel itu tetap mampu bertahan hidup karena protein membran luar seperti OMPA di dalam bakteri Chronobacter itu membantu mempertahankan integritas membran bakterinya selama menghadapi stres asam tadi. Kemudian tahap kedua yaitu adesi dan invasi epitel, di mana adesi merupakan proses penempelan bakteri pada sel inang menggunakan adesin atau protein permukaan tertentu. Nah, setelah berhasil melekat, bakteri akan memanfaatkan mekanisme endositosis untuk masuk ke dalam sel. Endositosis itu apa? Endositosis adalah proses ketika membran sel tubuh membentuk lipatan lalu membungkus partikel dari luar yang masuk dan masukkannya ke dalam sitoplasma dalam bentuk vesikel. Pada kondisi normal, proses ini digunakan sel untuk mengambil nutrisi, namun bakteri memanfaatkannya sebagai jalur invasi ke jaringan tubuh. Kemudian tahap yang ketiga terjadi translokasi menuju sistem saraf pusat, di mana dari usus bakteri akan masuk ke aliran darah dan mencapai blood-brain barrier atau sawar darah otak. Nah, namun Chronobacter sazaki memiliki kemampuan berikatan dengan reseptor tertentu pada sel endotel melalui protein OMPA yang menyebabkan bakteri ini mampu menembus sawar tersebut. Ketika bakteri berhasil masuk ke sistem saraf pusat, infeksi dapat berkembang menjadi meningitis neonatal. Kemudian tahap yang keempat adalah replikasi intraseluler, di mana bakteri mampu bertahan hidup di dalam makrofag, yaitu sel imun yang seharusnya itu menghancurkan mikroorganisme melalui fagositosis. Namun si Chronobacter sazaki ini dapat menghambat fungsi fagosom dengan lisosom sehingga si bakteri ini tetap hidup dan bahkan berkembang biak di dalam makrofag. Jadi dia berkembang di dalam sel yang harusnya itu melindungi gitu. Mekanisme ini yang membantu bakteri menghindari respon imun dan mempercepat penyebaran sistemik. Kemudian di tahap akhir, bakteri akan menghasilkan berbagai macam toksin dan enzim virulensi seperti metalloprotease yang merusak jaringan, meningkatkan inflamasi dan memicu kerusakan pembuluh darah. Kondisi ini dapat menyebabkan sepsis, yaitu respon inflamasi sistemik akibat infeksi bakteri di dalam darah. Pada bayi prematur, kerusakan jaringan usus juga dapat berkembang menjadi necrotising enterocolitis atau kondisi nekrosis atau kematian jaringan usus akibat inflamasi berat. Kemudian akan dibahas mengenai faktogen yang membuat Chronobacter sazaki menjadi patogen berbahaya. Nah, faktor yang pertama adalah protein membran luar OMPA yang membantu bakteri menempel dan menginvasi sel usus serta menembus blood-brain barrier. Selanjutnya, terdapat enzim ZMPB atau zinc metalloprotease yang berperan dalam menghancurkan protein matriks ekstraseluler sehingga mempermudah penyebaran bakteri. Faktor lainnya ada SFP atau small filamentous protein yang membantu aktivasi plasminogen dan mempercepat kerusakan jaringan. Bakteri ini juga mampu membentuk biofilm melalui gen tertentu seperti BSEB dan PGA ABCD
sehingga dapat bertahan terhadap desinfektan dan kondisi lingkungan ekstrim. Selain itu, terdapat sistem sekresi tipe 6 atau T6SS yang digunakan bakteri untuk kompetisi dengan mikroorganisme lain dan meningkatkan kemampuan invasi. Faktor terakhir adalah kapsul polisakarida yang melindungi bakteri dari fagositosis dan sistem komplement tubuh sehingga meningkatkan kemampuan bertahan selama infeksi. Selanjutnya adalah mengenai manifestasi klinis atau gejala penyakit yang ditimbulkan oleh Chronobacter Sazaki serta kelompok individu yang paling rentan mengalami infeksi berat. Nah, manifestasi klinis itu dibagi menjadi 3 tingkat keparahan. Pada tahap ringan, infeksi umumnya menyerang saluran gastrointestinal. Hal ini muncul akibat kolonisasi bakteri pada epitel usus dan respon inflamasi lokal yang masih terbatas. Kemudian, pada tingkat sedang, infeksi mulai berkembang menjadi lebih invasif. Nah, bakteri itu dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan bakteremia, yaitu keberadaan bakteri di dalam sirkulasi darah. Pada neonatus, kondisi ini dapat berkembang menjadi infeksi saluran kemih. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bakteri tidak lagi terbatas di lumen usus, tetapi mulai menyebar ke organ lain. Kemudian, pada kondisi yang berat atau mengancam jiwa, Chronobacter Sazaki itu dapat menyebabkan meningitis. Infeksi ini memiliki CFR atau case fatality rate yang sangat tinggi, yaitu sekitar 40 hingga 80%, terutama pada bayi prematur. Sementara itu, MIC merupakan kondisi inflamasi berat yang menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan usus akibat kombinasi infeksi bakteri, kerusakan vaskular, dan respon inflamasi berlebihan. Kondisi inilah yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perforasi usus dan sepsis sistemik. Kelompok yang paling rentan terhadap infeksi berat adalah non-immunocompromised, yaitu orang yang dengan sistem imun yang lemah seperti pasien kanker, transplantasi, atau penderita penyakit kronis, itu lebih mudah mengalami infeksi sistemik. Lansia di atas 65 tahun juga termasuk kelompok rentan karena mengalami penurunan fungsi imun. Pada bagian epidemiologinya, itu terlihat bahwa sekitar 23% sampel susu formula bayi atau PIF itu dilaporkan positif mengandung Chronobacter Sazaki. Selain itu, terdapat 12 spesies Chronobacter yang telah diidentifikasi dan beberapa sekuens tipe virulensinya berdasarkan metode MLST atau Multilocus Sequence Typing. Data ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki keragaman genetik tinggi serta potensi virulensi yang signifikan dalam menyebabkan outbreak pada populasi rentan. Setelah memahami bahaya dari patogen Chronobacter Sakazaki dan juga mekanisme infeksinya, mari kita melihat bagaimana metode pencegahan dan pengontrolan dari kontaminasi ini. Dimulai dari hulu, yaitu dari sektor industri. Innovation Center for US dari pada tahun 2024 menetapkan 6 langkah pencegahan untuk menerapkan food safety culture. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem zonasi higienis yang ketat. Utamanya adalah memisahkan area penyimpanan susu cair atau wet zone dan disekat secara fisik dari area pengeringan dan juga pengemasan. Karena Chronobacter Sakazaki memiliki toleransi desikasi yang sangat ekstrim, menjaga kelembapan area pengemasan agar tetap kering adalah kunci utama untuk mencegah terbentuknya biofilm pada lingkungan sekitar produk. Yang kedua adalah dengan menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP, juga diintegrasikan dengan desain higienis peralatan. Chronobacter Sakazaki sangat mahir untuk membentuk biofilm pada permukaan stainless steel, terutama pada area-area sempit yang sulit dijangkau saat pembersihan rutin. Selain itu, masih terdapat resiko kontaminasi silang antara operator terhadap produk susu bubuk pasca sterilisasi pada saat dilakukannya sampling. Untuk itu, industri kini beralih kepada peralatan bersanitasi tinggi seperti pemasangan autosampler untuk menekan resiko kontaminasi silang akibat faktor manusia ataupun partikel udara bebas di ruang produksi. Bergeser ke tingkat konsumen, penting untuk dipahami bahwa susu formula bubuk bukanlah produk steril komersial. Nah, itu protokol penyiapan juga merupakan langkah yang penting untuk menjaga kualitasnya. Sesuai dengan rekomendasi WHO pada tahun 2022, rekonstitusi atau penyeduhan wajib menggunakan air dengan suhu minimal 70 derajat Celcius untuk memastikan inaktivasi sel vegetatif yang mungkin ada di dalam susu bubuk. Selain itu, kontrol kelembapan selama penyimpanan kaleng yang sudah dibuka juga sangat penting. Paparan kelembapan relatif yang lebih dari 53% akan menaikkan water activity hingga mencapai 0,39, sehingga dapat menstabilkan struktur saluran bakteri dorman, menjadikannya sangat resisten terhadap stres lingkungan dalam waktu yang lama. Higienitas peralatan laktasi juga perlu diperhatikan. Disarankan untuk mencuci dan menyimpan bagian pompa maupun botol minum menggunakan wadah yang khusus, tidak dicampur dengan alat makan lain pada saat pencucian. Kemudian penyimpanan produk susu cair juga maksimal hanya 2 jam pada suhu ruang. Di samping itu, dapat disimpan pada refrigerator namun maksimal hanya 24 jam. Selanjutnya terdapat inovasi biokontrol yang sedang dikembangkan maupun diteliti saat ini. Yang pertama adalah bakteriofaga-litik. Pengendalian biologis ini memanfaatkan fagalitik obligat, misalnya galur CSPD17, yang secara spesifik mengenali dan menempel pada reseptor membran luar Chronobacter Sakazaki. Setelah penetrasi materi genetik, faga mereplikasi dan merakit partikel virus baru di dalam sel inang yang memaksa bakteri untuk lisis. Kemudian yang kedua adalah inaktivasi photodynamic atau APDI. Metode ini mengintegrasikan senyawa photosensitizer, misalnya adalah paparan cahaya biru pada panjang gelombang 460 nanometer untuk mengeksitasi elektron molekul ke keadaan triplet yang reaktif. Transfer energi ini menghasilkan akumulasi ROS atau reaktif oksigen spesies yang secara non-spesifik mengoksidasi lipid
membran dan merusak DNA bakteri. Yang ketiga adalah intervensi simbiotik, yaitu probiotik ditambah prebiotik. Sinergisme ini memadukan prebiotik XCGOS atau ICFOS dengan rasio 9:1 serta probiotik bifidobacterium yang diformulasikan langsung ke dalam produk susu formula bayi. Selain asidifikasi, kolonisasi mikroflora komensal pada mukosa usus juga memicu efek kompetitif yang secara fisik menghalangi interaksi protein membran luar OMPA bakteri dengan reseptor pada sel epitel inang. Terakhir adalah surveillance berbasis WGS atau whole genome sequencing. Surveillance ini mengandalkan teknologi WGS untuk mengonstruksi profil genomik lengkap dari isolat Chronobacter sakazaki secara real time. Integrasi data WGS ini memungkinkan deteksi cepat terhadap klaster gen virulensi dan resistensi antibiotik yang sangat krusial bagi penanganan taktis epidemiologi di tingkat pabrik maupun di tingkat klinis. Kasus outbreak terbaru Chronobacter sakazaki yang paling jelas dilaporkan dalam literatur akademik adalah 2 kasus pada bayi di Amerika Serikat pada tahun 2021 dan 2022 yang dipublikasikan pada tahun 2023 oleh Haston dan kawan-kawan. Kasus pertama terjadi pada bayi cukup bulan usia 14 hari yang mengalami meningitis. Investigasi menunjukkan sumber infeksi berasal dari susu formula bubuk yang sudah dibuka di rumah. Kasus kedua terjadi pada bayi prematur usia 20 hari yang mengalami meningitis dan bakteremia dengan sumber infeksi yang berasal dari peralatan pompa ASI yang terkontaminasi. Kedua kasus tersebut dikonfirmasi dengan whole genome sequencing atau WGS, sehingga hubungan antara pasien dan sumber kontaminasi dapat dibuktikan secara kuat. Dari 2 kasus ini, 1 bayi sembuh setelah terapi, sedangkan 1 bayi lainnya meninggal. Artinya, walaupun kasusnya tidak sering, dampaknya sangat serius pada bayi. Patogen sakazaki sulit dihilangkan dan mudah bertahan pada rantai produksi maupun saat penyiapan pangan. Sumber kontaminasinya dapat berasal dari susu formula bubuk, lingkungan fasilitas produksi, alat penyiapan susu, pompa ASI, dan permukaan rumah tangga seperti wastafel, spons, serta meja dapur. Survei rumah tangga di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa sakazaki ditemukan pada 24,7% rumah, terutama di area lantai dan dapur, sehingga lingkungan rumah merupakan sumber kontaminasi silang yang perlu diperhatikan. Dari sisi kesehatan masyarakat, sakazaki berbahaya karena menyerang neonatus dan bayi prematur, serta dapat menyebabkan sepsis, meningitis, dan necrotizing enterocolitis. Dampaknya tidak hanya berupa kematian, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi berat dan beban bagi keluarga serta pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, langkah penanganan lebih menekankan pencegahan, yaitu menggunakan formula cair siap pakai pada bayi beresiko tinggi bila tersedia, menyiapkan formula bubuk dengan air bersuhu lebih dari 70 derajat Celcius, menjaga kebersihan tangan, serta membersihkan dan mengeringkan peralatan secara menyeluruh. Dari sisi evaluasi, setiap kasus perlu ditelusuri dengan WGS untuk memastikan sumber penularan, dan pengawasan harus mencakup pabrik, distribusi, serta lingkungan rumah karena bakteri ini dapat bertahan di tempat kering dan sulit terdeteksi. Baik, selanjutnya terkait detection dan testing yang berdasar pada ISO dan FDA dengan serian yang bisa terlihat di layar. Langsung saja ke bagian ISO nomor 1 di sebelah kanan, 30 gram bubuk susu dicampur dengan 270 ml buffer teton water. Proses ini berperan untuk pre-enrich si bakteri yang kurang aktif di bubuk susu. Di sini kita spesifik pada bubuk susu, kemudian diinkubasi dan kultur dicampur dengan 10 ml modified lauryl sulfate tryptose. Dengan vancomycin, di mana lauryl sebagai deterjen, dan vancomycin akan menekan bakteri gram positif, sementara C. sakazaki adalah bakteri gram negatif. Dan diinkubasi di suhu 44 derajat, karena C. sakazaki adalah bakteri termotoleran, jadi memang proses ini sangatlah selektif. Kemudian kultur akan di-strik di chromogenik agar, yaitu DFI agar, di mana di situ akan dimanfaatkan kemampuan C. sakazaki untuk menghasilkan alpha-glukosidase, yang akan memotong dye yang akan menghasilkan warna hijau, seperti di gambar sebelah kiri. Kalau hasil positif akan dilanjutkan ke tes biokimia. Kemudian ke bawah, di bagian kedua adalah FDA, kurang lebih sama, akan dicampur BFW, dan akan disentrifugasi, di mana peletnya akan digunakan untuk ditumbuhkan di RF agar ditambah DFI agar yang tadi. RF agar ini lebih selektif, dia tidak hanya melihat alfa glukosidase tapi juga beta glukosidase. Jadi memang jauh lebih selektif. Baru selanjutnya sisa peletnya digunakan untuk PCR. Jadi memang deteksi ini masih cukup berbasis kultur, walaupun ada PCR-nya untuk FDA, dia selektivitas dan sensitivitasnya tinggi, di atas 99%, namun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk konfirmasi, 3-6 hari, di mana setiap proses saja memakan waktu 1 hari, belum ditambah tes biokimia. Terakhir, ini adalah suatu state of art dari seorang peneliti di China yang mengandalkan prinsip RT polymerase spiral reaction, yang sifatnya isotermal dan hanya membutuhkan 1 pasang primer dan polimerase, karena menggunakan BST polimerase yang bisa melakukan strand displacement. Pada prinsipnya, primer itu ujungnya akan dipasang dengan sequence yang berkomplement dengan sequence sebelah kanannya atau sebelah kirinya yang berlawanan, sehingga nanti sequence yang dihasilkan itu memiliki ujung yang berkomplement, membentuk bentuk spiral, sehingga tidak ada sequence yang saling berikatan, sehingga tidak perlu ada suhu yang tinggi untuk memecah ikatan. Nah, di sini diklaim bahwa dia bisa melakukan
deteksi dalam 8 jam, kultur rendah 1,2 kali 10 C/ml pun bisa dideteksi, namun belum di-approve oleh pemerintah dan diuji di produk komersial. Di sini juga akan dikonfirmasi hasilnya dengan jar elektroforesis dan menggunakan visual assay, di mana ada dye namanya HNB. HNB-nya akan berikatan dengan Mb2+, namun seiring berjalannya sintesis itu akan dihasilkan pyrofosfat, dan pyrofosfat ini akan menarik Mb2+ dari HNB, berubah warna jadi dari biru tua menjadi biru muda. Sekarang ada satu produk lagi yaitu BioRed, namun karena waktunya tidak cukup akan disampaikan di PPT saja. Berikut adalah referensi. Sekian dari kami, terima kasih.